Ya, kali ini saya akan membuat review brush untuk blush on dan highlighter, baik yang konsistensinya padat ataupun cair. Apa aja perbedaannya dan mana yang paling cocok untuk kalian, baik yang pemula ataupun advance? Kita simak video selanjutnya. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Vela. Bagi kalian yang berkulit sawo matang dan kulitnya berminyak, kalian bisa memencet tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, klik 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 klik, agar kalian mendapatkan notifikasi video terupdate dari saya. Terima kasih. Pertama-tama saya akan menyampaikan dulu info penting untuk kalian bahwa brush untuk powder make up sebaiknya brush yang bristlenya atau bulu-bulunya itu terbuat dari bulu hewan, bukan yang sintetik brush. Mengapa lebih baik dari bulu hewan? Karena bulu hewan itu lebih banyak menyimpan atau mengekip produk powdernya itu di bulu-bulunya. Jadi sekali gores tuh nanti bulu-bulu brushnya itu mengangkut banyak powder dari palet makeup kalian. Yang keangkat di brushnya itu akan lebih banyak yang bulu hewan daripada bulu sintetis. Nah, endingnya nanti makeup kalian akan lebih nampol atau lebih bold, lebih kelihatan lah warnanya intinya. Langsung aja, yang pertama adalah brush dari Masami 02. Ini bisa dipakai untuk highlighter ataupun blush on. Cuman lebih baik ya powder karena dia itu bulunya dari bulu hewan. Oh ya, ini Masami 02 itu yang premium ya. Jadi bulunya halus. Karena ada juga Masami yang enggak premium, bulunya agak lebih kasar. Jadi untuk kalian yang kulitnya sensitif, biasanya sih lebih sensitif terhadap bulu-bulu hewan, kayak nyocok-nyocok gitu loh. Dan biasanya nanti akan iritasi. Kemarin saya kayak gitu, ketika kulit saya itu agak kurang skin barriernya atau lebih sensitif, ketika saya pakai bulu hewan untuk kontur, bagus sih hasilnya, cuman ternyata kulit saya sensitif dan endingnya kulit saya jerawatan. Jadi hati-hati untuk kalian yang kulitnya sensitif. Mungkin untuk kalian yang kulitnya sensitif lebih baik kalian pakai brush yang sintetis, baik untuk yang konsistensinya powder ataupun cair. Oke, langsung aja ke bentuknya itu sininya gepeng ya, jadi pipih. Kalau ujung brushnya itu bentuknya pipih, endingnya tuh bentuk si bristlenya, kumpulan bristlenya itu gepeng, dan ujungnya itu agak setengah lingkaran, tapi ya nggak setengah persis gitu, agak ada ngerucutnya sedikit, agak ada lancipnya sedikit tipis gitu. Dan dia itu untuk mengaplikasikan powder make up enak banget men, ditap-tapkan gini. Nah, ini saya kakinya agak nggak enak nih posisinya. Nah, gini nih. Nah, enak kan, pelan-pelan gitu ditap-tapkan, dan dia presisi karena bentuknya tuh sini sisinya miring, agak miring ini. Nah, agak miring ke atas ini. Jadi dia presisi dikit aja. Walaupun kelihatan lebar tapi dia itu presisi. Untuk mengaplikasikan blush on, tips dari saya itu aplikasikan dari pelipis ini arah ke telinga, baru blending agak tebel baru ke bawah. Jadi biar pipi kalian itu enggak gonjreng langsung merah gitu. Pelan-pelannya gitu, men. Nah, dia juga baik untuk highlighter tentu saja karena dia itu bulu hewan, apalagi konsistensi kepadatannya itu lumayan padat namun tetap fluffy. Endingnya finishing powder kalian nanti akan nampol atau lebih kelihatan warnanya, lebih pigmentasi lah istilahnya. Nah, kalau untuk highlighter biasanya saya gini sih, sedut swipe kan aja, sedut gitu karena enak, enteng aja, nggak tek 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 tek. Kalau tek 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 tuh nanti akan lebih kandel rasanya, lebih bold warnanya. Tapi kalau untuk swipe aja berarti kan enteng ya, lebih light itu nanti highlighternya. Oke, lanjut ke brush blush on yang kedua. Ini dari Amorous. Ini bukan favorit sih, tapi ini enak untuk cream blush on atau blush on cair, karena dia untuk powder blush on kurang nyaman dipakai men, karena dia lumayan padat dan kaku, tapi kakunya tuh kayak di sumbu tengahnya doang, tapi samping-sampingnya tetap fluffy, tapi kan rasanya tetap untuk blush on tuh kayak agak kurang fluffy aja, jadi kurang enak. Endingnya saya pakai si Amorous ini, bentuknya kayak gini nih, kayak pensil lebih gede, untuk pengaplikasian blush on cair. Dan untuk pengaplikasian blush on cair ini lumayan presisi ya, karena bentuknya tuh di sini miring dan ujungnya kayak agak segitiga gitu. Nah, kalau mau gini-gini tuh enak, tapi kalau gini tuh kayak agak kurang nyaman dipakai gitu loh. Kalau miring gini enak untuk pengaplikasian blush on cair.
Untuk highlighter, kemungkinan highlighternya akan nampol banget pakai si Blush On dari Amorous. Karena si Blush On dari Amorous ini kalau untuk powder makeup pasti hasilnya akan nampol banget itu makeupnya. Ini bulunya sintetis ya men ya, jadi bukan bulu yang bulu hewan. Cocok untuk kalian yang kulitnya sensitif. Brush Blush On selanjutnya yaitu dari EcoTools yang stripling brush. Jadi dia itu kayak stripper foundation, strip apa sih? Pokoknya bawahnya itu lumayan padat dari bulu hewan biasanya. Tapi atasnya tuh dari bulu sintetis dan jaraknya agak jarang-jarang. Jadi nanti finishing powder makeup kalian yaitu blush on ataupun highlighter akan sheer, nggak terlalu nampol. Untuk kalian yang pemula, menurut saya si EcoTools Stripling Brush ini cocok untuk pengaplikasian blush on tok, nggak pakai highlighter. Karena kalau highlighter bulat gini kayak kegedean men. Jadi ini untuk blush on tuh enak banget. Nanti blush onnya ngeblendnya jadi lebih halus karena dia itu sheer. Hasilnya akan lebih halus. Tapi untuk kalian yang memang suka make up tebel atau kelihatan blush onnya nampol banget, ini dipakai nggak apa-apa sih. Tapi untuk ngeblend atau meratakan warna blush onnya karena dia itu finishingnya sheer. Jadi untuk kalian yang pemula, saya rasa si EcoTools Stripling Brush ini cocok banget karena finishingnya sheer untuk pengaplikasian powder makeup kalian. Ini bukan untuk highlighter ya, karena untuk highlighter ini terlalu besar men. Oh ya, bentuknya pangkal tongkatnya itu bulat, jadi dia itu memang kayak dome brush tapi ujungnya itu stripling, jadi emang bulat gitu. Nah kelihatan kan. Brush selanjutnya adalah tararara dari EcoTools lagi. Ini bisa untuk blush on ataupun highlighter. Bentuknya kayak kipas, ujung kuasnya itu pipih gini, jadi dia agak gepeng tapi atasnya agak round gitu, agak round. Nah kayak gini nih, dan dia bulunya itu sintetis. Dia bisa untuk blush on ataupun highlighter, dan tentu saja finishingnya itu nampol, mengangkat powder makeup kalian banyak, tapi ya nggak senampol atau sebanyak brush dari Masami Souko ini yang bulunya dari bulu hewan. Ini banyak sih, tapi kayak powdernya itu nggak kekip di sini lama-lama, alias jika kalian perhatikan akan banyak falloutnya. Jadi harus digini-ginikan dulu, tuk kan. Oh ya, paling suka sih saya mengaplikasikannya gini ya, miring, karena akan lebih sheer dan lebih presisi, karena dari sisinya sini kelihatan sedikit kan ini. Tapi kalau kalian mengaplikasikan brushnya kayak gini tuh nanti bakal bold banget. Untuk highlighter tentu saja saya nggak akan gini-gini men, karena kalau highlighter gini-gini kan nanti akan tebel banget rasanya, akan bold banget, akan thick banget. Oleh karena itu kalau untuk pengaplikasian highlighter biasanya saya cuma swipe aja gini, swipe langsung ke brush selanjutnya, itu fan brush dari Armando Caruso. Ini tipis banget pipi, bentuknya ya kayak kipas gini nih men, tipis banget. Bulunya dari bulu sintetis sehingga finishing powder makeup kalian akan sheer, baik untuk highlighter ataupun blush on. Biasanya sih saya pakai ini untuk highlighter ya, kalau blush on tuh kayak nggak kelihatan nanti. Nah untuk highlighter tentu saja pengaplikasian paling enak gini daripada gini men. Gini tuh kayak nggak nyaman aja sih. Gini lebih gampang diatur, dikontrol. Kalau miring gini lebih gampang mengontrol kuasnya. Nah sesuai dengan bentuk tulang pipi kalian gitu. Serut. Fan brush ini cocok untuk pengaplikasian highlighter yang mana highlighternya itu tebel atau nampol banget atau gonjreng banget, itulah, atau pigmentasinya itu juara. Brush terakhir dari Morphe M510, bentuknya kayak gini nih, kayak blending brush, tapi dia ukurannya lebih gede daripada blending brush dan dia fluffy banget. Bulunya itu dari bulu hewan. Tentu saja untuk mengaplikasikan highlighter kalian akan nampol, walaupun ukurannya sekecil ini dia nampol banget ya, karena bulunya dari bulu hewan. Ngangkat powder makeup kalian akan banyak sekali, aplikasikan nanti akan bold, apalagi kalau kalian ngaplikasikannya gini. Wah, itu nanti tambah bold lagi itu highlighter kalian. Bisa juga Morphe M510 ini untuk mengaplikasikan blush on cair. Tapi untuk mengaplikasikan blush on cair jangan berdiri gini men. Nanti akan susah dikontrol karena dia itu agak lentur gitu. Jadi nanti ngontor agak kekencangan tenaganya nanti gini, agak meleot gitu loh. Jadi untuk mengaplikasikan blush on cair ini bisa, tapi ditatap gini di apple of cheek kalian itu loh. Nah, blush on yang sedikit doang gini kan enak. Nah, enak nih gini. Nah, kalau kalian punya blending brush yang bentuknya kayak Morphe M510 ini, kayak gini nih, blending brush dari Masami Souko,
yang nomor 220 ini juga bisa digunakan sebagai brush untuk highlighter, untuk hidung, cuping hidung, atas alis. Brush dari Masami Souko 320 ini adalah sebenarnya brush untuk foundation. Bulunya tentu saja bulu sintetis, padat, lembut, dan enak banget untuk ngeblend. Ujungnya walaupun kelihatan gede gitu, dia malah presisi ketika mengaplikasikan blush on cair di pipi kalian. Jadi di titik aja tuh blush on cair, di titik pakai ujung si dom brush ini sedikit aja itu langsung nyebar di tengahnya ini. Tapi nyebarnya nggak kemana-mana, cuman nyebarnya sedikit di bagian tengah brush ini. Endingnya blush on cair kalian akan lebih mudah diaplikasikan secara presisi. Itu Masami Souko 110. Bentuknya ini kayak pensil tapi yang gede, ujungnya agak runcing tapi nggak runcing banget. Dia ini fluffy sekali, bulunya dari bulu hewan. Walaupun bentuknya kayak gendut gini, dia itu presisi sekali untuk mengaplikasikan blush powder di pipi kalian, khususnya di apple of cheek. Untuk mengaplikasikan highlighter ini juga bisa, cuman saya jarang karena highlighternya pasti akan pigmented sekali, akan nampol sekali. Kalau kalian tanya mana brush untuk blush on favorit saya, tentu saja yang ini, Masami Souko 02, karena dia itu pigmented banget untuk mengaplikasikan blush on ataupun highlighter, namun dia mudah dikontrol. Walaupun gede, dia tetap mudah dikontrol. Gimana? Kalian ada pertanyaan? Kalau kalian ada pertanyaan atau agak bingung-bingung untuk memutuskan mana yang paling cocok untuk kalian, kalian bisa meninggalkan komen di kolom komentar di bawah ini. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa pencet tombol like-nya, dan kalian bisa share ke saudara ataupun teman kalian yang sama-sama suka make up. Jangan yang nggak suka make up terus kalian share, jangan main nggak nyambung, nanti retensi video saya rusak. Kalian bisa mengkepo Instagram saya, linknya ada di description box. Dadah, assalamualaikum. Subscribe.